Paul W.S. Anderson bersama istrinya Milla Jovovich kembali berkolaborasi dalam misi mulia mereka, yakni membuat film-film adaptasi hancur lebur dari video game yang keren-keren. Setelah Resident Evil, target buruan mereka kali ini adalah seri game Monster Hunter. Game yang cukup simpel konsepnya, tapi menarik. Karena di game itu player bermain sebagai pemburu monster-monster yang beraneka ukuran dan beragam rupa gitu. Nah, film yang dihasilkan oleh Anderson ini ternyata lebih simpel lagi. Ceritanya tentang seorang kapten militer bernama Artemis yang bersama tim kecilnya tuh masuk ke dalam sebuah portal. Mereka tiba di dunia baru, dunia yang penuh pasir dan monster-monster raksasa yang mematikan. Kapten Artemis berusaha membawa mereka semua keluar dari tempat berbahaya itu hidup-hidup. Namun satu-satunya peluang buat bisa bertahan di sana adalah terletak pada pemuda misterius yang bersenjata panah dan sebuah pedang besar. Pemuda yang dari kejauhan tuh mengintai mereka. That's it. That's the whole story. Film ini dibuat oleh Anderson, nggak punya ending, nggak punya resolusi. Ceritanya tuh dibiarkan berakhir di tengah-tengah misi pertempuran. Itu dilakukan oleh Anderson, apalagi kalau bukan demi sebuah sequel. Tapi bagaimana mungkin kita merasa ingin untuk melihat kelanjutan film ini jika dalam melanjutkan nonton si satu film ini sampai durasinya habis saja tuh rasanya sungguh luar biasa berat. Selain melihat Milla Jovovich berduel melawan monster-monster raksasa, kita melihat dia menembaki mereka dan bahkan dia langsung lari head on gitu, menyerang satu lawan satu, adu kambing. Nah, selain hal itu tuh nggak ada lagi hal-hal menghibur lain yang benar-benar bisa kita nikmati dalam film ini. Kalau kalian semua ngerasa film adaptasi dari game yang bertemakan dunia monster-monster itu akan berisi petualangan yang menegangkan, yang fantasinya awesome banget, ya kalian benar, film fantasi memang harus seperti itu. Di sini tuh si Paul W.S. Anderson lah yang salah. Dia salah ketika malah mengadaptasi game yang seperti tadi, game yang punya banyak penggemar itu ke dalam sebuah tontonan yang bukan saja tidak terasa seperti perwujudan dari gamenya itu sendiri, tapi juga dibuat dengan cara-cara yang gimana ya, yang menghalangi kita gitu untuk bersenang-senang dengan aspek fantasi gamenya itu. Alih-alih mengeksplorasi dunia, di film ini tuh dia malah membuat kita sebagian besar durasi itu terjebak bersama karakter sentral di dalam dunia yang isinya cuma pasir dan batu-batu doang. Lupain dulu world building. Dalam film ini tuh nggak ada world building hingga nanti sampai babak ketiga, nanti kita bahas. 1 jam lebih film ini tuh yang kita lihat, yang kita tonton hanyalah si Artemis yang keluar dari kandang satu monster masuk ke kandang monster berikutnya, so to speak. Aksi demi aksi itu terus diporsir di situ, sehingga jadinya bosan. Karena pegangan kita kepada karakter yang jumlah death count-nya tuh naik terus kayak jumlah pasien COVID. Cuma dialog-dialog sok lucu dan sifat mereka yang sok keren. Nggak ada lagi pegangan kita yang lain. Kita susah buat peduli sama karakter ini. Nah, jika kalian bertanya kenapa aku menyebut film ini membosankan, padahal isinya tuh aksi demi aksi doang, jawabannya simpel aja. Itu karena Paul Anderson nggak tahu cara bercerita dengan benar lewat adegan-adegan aksi. Oke, mungkin dia tahu, tapi dia cuma nggak peduli dengan cara yang benar itu gitu. Si Anderson ini udah kelihatan banget, dia tuh udah nyaman banget di dunianya sendiri, di dunia yang ia pikir menghibur itu tuh adalah dengan menyajikan aksi-aksi yang cepat, pakai quick cut yang banyak gitu, yang kemudian lalu berujung dengan momen stop motion. Jadi kayak misalnya kayak orang ditembakin terus meledak, terus disambung lagi dengan adegan-adegan quick cut lain. Gitu terus, adegan 10 menit pertama nonton itu aku udah capek dengan adegan itu. Banyak banget cutnya, jadi susah untuk dilihat.
Karena aksi-aksi yang di-shoot dengan seperti begitu tuh terus-menerus dilakukan, rasa capek tadi itu berubah jadi rasa bosan, dan di tengah-tengah aku udah jadi nggak lagi peduli sama film ini. Sehingga aksi-aksi itu tuh jadi nggak ada efeknya ke kita. We don't care because we can see what really happens gitu. Bagi filmmaker normal yang nggak so asik kan, quick cuts kayak gitu tuh dilakukan untuk nutupin. Entah itu nutupin ketidakmampuan aktor beraksi ataupun untuk nutupin efek-efek supaya nggak kelihatan banget. Nah, ketika mereka punya aktor yang mumpuni dalam berlaga, filmmaker normal yang nggak so asik kan nggak akan gunain quick cut lagi. Mereka akan mempercayakan kepada aktornya untuk adegan aksi. Nah, si Anderson ini memang lain dari filmmaker yang lain. Dalam Monster Hunter ini ada Tony Jaa, aktor laga tersohor yang tentu aja udah jago banget ngelakuin stunt-stunt keren. Di sini juga karakter si Jaa juga banyak beraksi. Malah ada adegan dia fighting one on one dengan si Jovovich. Tapi si Anderson yang maha entertaining ini tuh ngerasa stunt yang dilakukan Jaa mungkin masih kurang keren atau kurang menghibur buat kita yang nonton. Sehingga setiap kali Jaa beraksi, Anderson menggunakan quick cuts tadi. Dia niatkan supaya aksi Jaa tuh makin heboh. Namun yang kita lihat, ya tentu aja hasilnya itu malah bikin aksinya jadi nggak enak untuk dilihat. Bukan hanya pada adegan-adegan aksi melawan monster ataupun pada saat aksi dikejar-kejar monster, quick cuts itu juga digunakan oleh Anderson dalam hampir semua adegan. Termasuk ketika karakternya lagi ngobrol atau lagi berjalan doang gitu. Dari shot muka si Artemis, di cut pindah ke muka karakter lain, cut langsung pindah ke ngeliatin wide shot daerahnya, cut shot lagi ke muka orang yang lagi rolling eyes dengerin orang lagi ngomong, cut ke orang yang sedang ngomong itu, cut gitu-gitu terus. Adegan senormal orang saling ngobrol aja udah direkam dengan frantic. Kita jadi susah ngikutin, bener-bener susah. Sehingga udahlah karakternya tipis, apa yang mereka omongin dan rasakan pun jadi nggak sampai ke kita. Film ini padahal mengandung bibit hubungan emosional yang bisa dikembangkan lah, yang bisa menjadi hati untuk seluruh cerita. Ya, ini hubungan antara si Artemis dengan karakter Hunter yang diperankan oleh si Tony Jaa tadi. Nah, karakter dari dua dunia yang berbeda ini tuh bertemu. Tadinya mereka tuh kayak musuhan, mereka nggak saling percaya. Tapi lalu keadaan memaksa mereka untuk team up. Dan akhirnya mereka menjadi teman, mereka jadi saling belajar. Nah, komunikasi mereka tuh tak biasa karena keduanya tuh saling nggak ngerti bahasa masing-masing. Jadi mereka ngobrol pakai bahasa isyarat. Mereka berusaha mengerti apa yang masing-masing ucapkan. Nah, momen-momen mereka belajar mengenal satu sama lain itulah yang mestinya bisa jadi emosional. Tapi penghalang untuk sampai jadi emosional itu banyak dilakukan oleh Anderson. Pertama, soal editing yang edan tadi. Kedua, dialognya yang cringe. Si Anderson membuat kedua karakter itu bonding, salah satunya adalah lewat makanan. Atau lebih tepatnya lewat coklat gitulah. Tapi cara dia menuliskan dialog mereka tuh konyolnya tuh seperti antara kayak lagi ngiklanin produk coklat atau seperti sedang memparodiin adegan dalam kartun SpongeBob gitu, yang ketika ada si ikan yang gila banget sama coklat. Aneh banget penulisan dialog di film ini. So asik. Jika Kapten Artemis terlempar dari dunianya dan terjebak di dunia lain, maka si Anderson, sang sutradara sendiri ini sesungguhnya juga sedang menapaki dua dunia, yaitu dunia film dan dunia video game. Bedanya, Kapten Artemis belajar untuk bisa survive di dunia yang baru. Dia melakukan penyesuaian, dia meningkatkan kemampuan diri. Sementara ironisnya, Anderson nggak ngelakuin itu semua. Ketika dia menyadap dari dunia video game, dia mengambil elemen-elemen sekedar untuk supaya para gamer tuh mengenali materi asli nanti ketika sudah jadi film. Di film ini kan kita ngelihat desain monster dan desain senjata yang digunakan para karakter mirip lah dengan yang ada di game. Namun selebihnya Anderson nggak ngelakuin penyesuaian apapun. Dia hanya bermain pada apa yang sudah ia nyaman aja gitu.
cerita film itu nggak dia susun ke dalam formula atau ke dalam struktur dunia film yang sesungguhnya. Makanya film Monster Hunter ini tuh rasanya ganjil banget ditonton. 3/4 bagian dihabiskan dengan monoton dan tanpa world building. Di babak ketiga barulah eksplorasi itu mulai dilakukan. Baru mulai loh, kita baru melihat dunia yang ternyata lebih gede. Terus ada pengenalan lebih banyak karakter. Baru keluar semua di babak ketiga tuh karakter-karakter yang unik-unik dan yang menarik. Terus juga stake yang dihadirkan juga meningkat di sini. Tapi baru mulai gitu di babak ketiga, kemudian filmnya habis tengah-tengah pertempuran. Kayak sengaja diniatkan biar jadi bersambung gitu. Sehingga keseluruhan babak 3 film ini tuh rasanya lebih pantas sebagai awal masuk babak kedua, atau setidaknya sebagai ada di midpoint lah. Karena dengan begitu nanti build up-nya baru bisa maksimal dan baru bisa dituntaskan di babak ketiga nanti. Tapi dalam film ini strukturnya tidak seperti itu. Rasanya tuh seperti babak ketiga tuh iya adanya nanti di sequel, bersambung nanti. Kurang lebih film ini bentukannya kayak apa ya? Kayak mirip kayak sama Benjamin Biangkerok yang sukses bikin aku kecewa di film 2018 dulu. Film itu juga nggak tamat, sengaja dibikin bersambung gitu. Jadi untuk menyimpulkan, film-film adaptasi video game dapat reputasi buruk ya karena pembuat film yang kayak Anderson ini buat film yang udahlah salah tapi asik sendiri di zona nyamannya yang salah itu gitu, dan nggak mau berubah, nggak peduli sama kritikan. Padahal sedari Resident Evil tuh persoalan quick cuts dan editing frantic tuh udah jadi masalah langganan bagi karya si Anderson. Tapi ya gimana lah, mungkinnya memang gaya dia seperti itu, apa dia memang dibayarnya buat bikin yang kayak gitu kan kita nggak tahu. Yang jelas di titik ini setelah nonton film yang sama sekali nggak menghibur dan cuma bikin capek, aku cuma bisa berharap film-film adaptasi video game yang lain yang udah di set bakal rilis juga tahun ini dibuat oleh pihak-pihak yang benar-benar peduli lah, yang benar-benar punya cerita dan punya gaya dan punya kecintaan terhadap game dan film itu sendiri. Aku berikan 1 dari 10 bintang emas untuk Monster Hunter. That's all we have for now. Apakah menurut kalian video game modern yang sekarang tuh bahkan mungkin udah lebih sinematik gayanya masih perlu untuk diadaptasi menjadi sebuah film? Share with us in the comments. Also, jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydirtshit.com untuk baca review dengan lebih detail. Kalian bisa juga mengunjungi store mydirtshit di ciptaloka.com. Ada banyak pilihan kaos dan pernak-pernik custom yang unik. Mulai dari wrestling, musik, sampai tentu saja film. Oke, thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.